Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini kita akan bahas yaitu topik mengenai flying dan trunking. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas 3 materi, yaitu yang pertama apa itu flying, yang kedua konfigurasi flying, yang ketiga membuat topologi ruang dan 2, yang keempat belajar trunk, yang keempat yang kelima mencoba ping antar flying, yang keenam belajar allow drone, yang ketujuh membuat topologi ruang 3, yang kedelapan trunking pada MLS, yang ke-9 teori dinamik trunking protokol, yang ke-10 praktik dinamik trunking protokol, yang ke-11 apa itu unit kit dan stack kit, yang ke-12 apa itu native flying, yang terakhir yaitu konfigurasi native flying. Nah, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama yaitu apa itu flying. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang flying atau virtual local area network, yaitu sebuah teknologi jaringan yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Nah, kalian bisa memperhatikan ilustrasi pada gambar yang telah disediakan. Di sini gambarkan sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Nah, misalnya bagian di atas itu digunakan untuk divisi engineer. Nah, lalu pada bagian tengah itu digunakan untuk divisi programming. Kemudian yang bagian bawah itu digunakan untuk divisi marketing. Nah, masing-masing divisi tersebut memiliki VLAN. Nah, yang berbeda ya teman-teman, yaitu divisi engineer menggunakan VLAN 10, lalu divisi 2 programming menggunakan VLAN 20, kemudian divisi marketing menggunakan VLAN 30. Nah, setiap VLAN juga memiliki rentang IP address yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini engineer menggunakan IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk programming yaitu 192.168.20.0/24. Kemudian untuk yang marketing yaitu 192.168.30.0/24. Nah, demikian setiap divisi memiliki network yang berbeda-beda, meskipun masih berada dalam satu infrastruktur jaringan. Nah, ketiga file tersebut nantinya akan terhubung ke sebuah switch. Nah, selain itu setiap divisi juga dapat memiliki band switch yang berbeda-beda. Misalnya divisi engineer memiliki band switch 10 MB. Nah, lalu divisi programming memiliki band switch 20. Kemudian divisi marketing memiliki band switch 30 MB. Nah, disinilah fungsi flying sangat dibutuhkan, yaitu untuk manajemen jaringan serta untuk memecah broadcast domain. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Sebagai contoh, apabila PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan paket tersebut ke switch. Nah, kemudian dari switch diteruskan ke PC 2. Dalam kasus ini switch tidak akan mengirimkan paket ke divisi lain karena line sudah memisahkan broadcast domain masing-masing divisi. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu terdapat 6 isi yang terhubung dengan switch menggunakan kabel otomatis. Dan untuk IP-nya sudah saya tuliskan untuk sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0/24 dan sebelah kanan kita menggunakan IP 20.0/24. Nah, kemudian kita akan mengelompokkan PC tersebut. Di sini kita klik tombol persegi panjang. Kemudian untuk settingnya ini by default, nah di sini kita tarik. Nah, di sini untuk yang sebelah kanan kita menggunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita konfigurasi IP untuk VLAN yang 10 pada PC-nya. Kita masuk ke PC 1. Nah, kalian bisa perhatikan di sini karena saya akan percepat. Nah, di sini pada PC 1 ini 192.168.10.1. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk VLAN yang 20. Nah, jika sudah, kita bisa cek koneksi antar di sini bisa dilihat di sini sudah successful semuanya ya teman-teman. Nah, namun jika di sini kita coba koneksikan dari PC 1 ke PC 4, maka di sini nanti akan muncul keterangan file karena keduanya PC tersebut berbeda network. Nah, untuk bisa terkoneksi, di sini kita akan mengkonfigurasikan pada switch-nya. Nah, langsung saja kita konfigurasi dan kita klik switch. Lalu kita masuk ke CLI. Kemudian masuk ke mode N. Lalu kita ketikkan on. Nah, kemudian kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Lalu kita berikan nama untuk, misalnya filenya saya beri nama programming. Nah, jika sudah kita cek menggunakan comment, lalu kita export dulu. Lalu kita ketikkan do show. Slide. Yes. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat VLAN 10 programming. Nah, kalian bisa perhatikan secara default semua port switch ini menggunakan VLAN 1, yaitu atau default namun kita VLAN 10 ini belum ada portnya. Maka di sini kita akan memasukkan portnya, yaitu interface FA01 dan FA02 dan juga FA03. Oke, kita langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface. Lalu kita
enter. Nah, kemudian ketikkan Swiss. One 10. Nah, selanjutnya kita cek dengan perintah do so one. Yes. Nah, bisa kalian lihat di sini FA 0/1 pada poin 10-nya. Selanjutnya kita masukkan FA 0/2. Di sini kita isi dulu. Di sini kita ketikkan in FA 0/3. Ya. Plus 2, kita enter. Nah, di sini kita juga tambahkan in FA 0/3. Kita enter. Dan di sini kita tekan poin 10. Gitu. Nah, sudah kita exit dulu. Lalu kita cek dengan comment so. Nah, di sini maka masuk semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasikan untuk line 20, kita buat dulu line-nya dengan nama line 20. Lalu kita menggunakan nama ketik. Kemudian kita masukkan interface-nya yang mengarah ke line 20. Nah, kali ini kita akan masukkan FA 04 sampai 06 sekaligus dengan comment interface. Nah, jika kita interface rank FA 0/4 strip 6 better. Nah, kemudian tekan switch. Nah, lalu ketikkan switch port access point 20. Nah, juga kita cek menggunakan uso line prep. Nah, bisa dilihat sekarang FA 04 sampai 6 ini sudah masuk ke field line. Kemudian kita bisa melihat bagaimana air tabelnya, tetapi sebelumnya kita hapus dulu ART-nya karena sebelumnya kita telah mencoba tes koneksi. Nah, kita ke posisi 1. Nah, kita praktekkan saja ART min A min B. Nah, sudah selesai pada switch-nya juga. Kita hapus setelah masuk ke mode prefect. Kita masuk ke command. Nah, kemudian kita bisa cek dengan so match strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita klik add simulation. Nah, kemudian kita kirimkan PC 1 ke PC 2. Nah, maka di sini terdapat keterangan ART-nya, kita next. Kemudian di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke Swiss. Lalu dari Swiss akan mengirimkan paket ke PC 2 dan PC 3. Namun Swiss tidak akan mengirimkan paket ke PC 4, PC 5 dan juga PC 6 karena mereka sudah berbeda network dan VLAN, sudah pecah broadcast. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan terlebih lagi dan ini sama persis dengan yang tadi. Namun antara Swiss-nya di sini kita hubungkan dengan kabel otomatis. Jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Jadi kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang tank. Tank berfungsi untuk menghubungkan antara switch, artinya mengizinkan beberapa VLAN komunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita klik switch-nya. Di sini kita masuk ke channel. Nah, kemudian masuk ke global. Lalu tekan on. Lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10. Untuk nama itu programming.
Nah, sudah kita buat line 20-nya. Kita buat dengan nama line 20 and marketing. Nah, setelah itu kita masukkan interface-nya ke dalam line. Kita ketikkan interface frame slide 1 step 6 extract ya. Nah, kemudian switch broadcast-nya access line switch. Nah, kita exit ya teman. Kemudian kita konfigurasikan untuk line 20-nya. Kita masuk ke interface side. Slide 4 sampai 6. Nah, kemudian switch port-nya dulu. Nah, sudah kita cek dengan do sound. Ini kita exit dulu. Line brief. Nah, sekarang semua interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lihat interface-nya sudah terhubung dengan switch pada switch 1 yang terhubung itu FK0/7. Langsung saja kita konfigurasikan. Caranya kita klik switch. Nah, di sini kita masuk ke interface. Lalu title. Nah, jika sudah kita ketikkan komen switch port mode begitu. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA0/7 sudah masuk ke mode tag. Kita coba cek dengan perintah nah, bisa dilihat di sini FA0/7 statusnya sudah running. Setelah itu kita konfigurasikan hal yang sama pada switch 2. Di sini kita add lalu kita berikan enter. Oke. Nah, sudah kita coba cek dengan perintah dos in. Dan bisa dilihat di sini statusnya sudah running. Nah, selanjutnya kita coba tes koneksi antar ini, misalkan kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini hasilnya successful. Artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi tank. Nah, di sini kita kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. Nah, di sini PC 2 akan mengirimkan ke switch. Nah, paket switch kemudian dari switch akan melakukan broadcast, yaitu PC 1 dan base 3. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 3 itu menolak sedangkan broadcast ke PC 8 dan juga 9. Nah, di sini yang menerima adalah PC 8. Kemudian PC 8 akan mengirimkan paket kembali ke switch, lalu dari switch ke switch. Kita belajar kalau tuh. Oke, jadi kita cek pada interface-nya. Kita masuk ke switch 1. Dan di sini kita cek pada interface-nya. Di sini terdapat, kita ketikkan enter dulu, lalu on. Lalu kita cek. Nah, di sini terdapat allow on to, artinya adalah itu berapa saja yang diizinkan melewati interface FA0/7 secara default. Yang diizinkan adalah 1 sampai 1005. Dan untuk interface-nya load and active in major management domain, artinya flight yang sudah mencoba melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan coba mengubah flight-nya. Yang diizinkan adalah flight 10 sampai 20. Di sini kita masuk ke global, lalu masuk ke interface. Lalu tekan switch. Allow flight. Nah, di sini masukkan nilai yang akan diizinkan. Misalkan saya ingin flight 10 dan 20. Lalu enter. Dan sudah kita exit. Kemudian cek dengan perintah nah, maka pada allow control di sini yang diperbolehkan FA07 di line 10 dan juga 20. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu membuat topologi ruangan 3. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan lagi topologi yang sama. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasikan ID-nya saja. Kalian bisa perhatikan ya.
Nah, sudah kita langsung saja ke konfigurasinya, kita klik switch-nya, lalu masuk ke CLI. Nah, kemudian kita tekan N, kemudian masuk ke global mode. Nah, selanjutnya kita buat VLAN sebelumnya. Nah, untuk namanya itu sama, yaitu programming. Lalu kita isi dulu, selanjutnya kita buat line baru. Untuk namanya marketing. Setelah itu kita masukkan interface-nya, apa saja yang diisikan, dan kita exit. Ini tekan interface, rank, FR 0/1 sampai 3. Nah, kemudian tekan switch port, access, line 10, enter. Nah, selanjutnya kita exit. Lalu kita masukkan juga untuk interface hardware line 20. Kita tekan 4 sampai 6. Kemudian switch, kita tekan switch port. Enter. Nah, jika sudah selesai, kita cek dengan Yusuf line brief. Nah, oke, semua interface sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk switch 2 dan 3. Nah, pada switch 2 interface yang mengarah ke switch 3 itu FR. Nah, kemudian masuk ke N, lalu on. Nah, kita masuk ke mode global dan mode masuk ke interface 8. Nah, jika sudah kita tekan switch port mode on. Nah, kita bisa cek dengan perintah use in tuh. Nah, bisa dilihat pada untuk FR 0/8 statusnya sudah ganti ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 3-nya. Nah, di sini interface-nya itu FR 07. Kalian bisa perhatikan ya. Dan bisa dilihat untuk FR 0/7 sekarang statusnya sudah ranking. Nah, kita masuk ke yang ke-8 yaitu ranking pada MLS. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi pada MLS atau multi-layer switch. Kalian bisa klik network device, lalu pilih switch yang MLS. Nah, kemudian kita sambungkan ke switch 3. Menggunakan kabel otomatis. Nah, selanjutnya kita konfigurasi daripada interface. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita masuk ke interface 0/8. Enter. Nah, kemudian tekan switch port. Oke. Enter. Nah, lalu kita bisa cek dengan Yusuf in. Nah, kalian bisa lihat di sini FR 0/7 dan 0/8 sudah kita terangkat. Setelah itu kita ke pada MLS. Nah, kita klik switch-nya lalu masuk ke global. Kita tekan N. Lalu nah, kemudian kita masuk ke interface 1 yang terhubung dengan switch. Lalu tekan perintah switch port mode. Dan sini MLS akan memberikan pemberitahuan yaitu moment reset. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi itu pada interface ini. Nah, karena installasinya auto, nah hal ini menjadi biasanya. Nah, jadi untuk itu ada dua jenis yaitu ISL dan 802 IK, yang mana ISL itu memiliki Cisco. ISL digunakan ketika kita melakukan dua switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui itu. Kemudian untuk 802 IK itu open standard. Ini digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki satu switch Cisco dan satu switch RJ45, maka bisa dilakukan installation IK. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut, sedangkan untuk switch 1, 2, 3 juga hanyalah
support IT. Oleh karena itu ketika kita melakukan trunking pada switch 3, dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol IT. Namun jika switch 3 dihubungkan dengan switch MLS, dia akan kebingungan karena switch 3 tidak support. Maka dari itu di sini kita akan konfigurasikan encapsulation pada MLS. Klik. Nah, di sini kita tekan perintah switch port encapsulation. Kemudian ketikkan switch port mode gitu. Nah, di sini kita bisa cek lagi dengan dua su in room. Nah, di sini sudah trunking ya teman-teman. Lanjut ke materi 9, yaitu teori dinamik trunking protokol. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai mode trunk dan juga mode akses. Mode akses sendiri merujuk pada ND, sedangkan mode trunk merujuk pada koneksi antar switch. Nah, pada bagian ini kita akan bahas dinamik trunking protokol atau DTP, khususnya pada mode dinamik auto, dinamik disable. Nah, dinamik trunking protokol memiliki beberapa mode, diantaranya yaitu dinamik auto, dinamik disable. Nah, kalian bisa memperhatikan tabel berikut sebagai acuan perilaku masing-masing mode. Nah, ketika dinamik auto bertemu dengan dinamik auto, maka koneksi akan menjadi akses. Teman-teman menjadi mode akses ya teman-teman. Lalu ketika dinamik auto bertemu dengan dinamik disable, maka koneksi akan menjadi trunk. Nah, ketika dinamik auto bertemu dengan mode trunk, maka koneksi akan tetap menjadi mode trunk. Nah, ketika dinamik auto bertemu dengan mode akses, maka koneksi akan menjadi mode akses ya teman-teman. Nah, sebagai contoh terdapat dua switch yang terhubung menggunakan kabel. Nah, jika switch dikonfigurasikan menggunakan dinamik auto dan switch 2 dikonfigurasikan menggunakan dinamik disable, maka kedua switch tersebut akan melakukan negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut adalah koneksi antar switch berubah menjadi mode trunk. Nah, dari sini contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamik auto memiliki sifat menunggu, lalu dinamik disable memiliki sifat mengacak untuk membentuk trunk. Sementara itu mode trunk dan mode akses bersifat memaksa. Sebagai contoh lain, jika switch 1 dikonfigurasikan dengan dinamik auto dan switch 2 dikonfigurasikan dengan mode trunk, maka switch 1 yang bersifat menunggu akan dipaksa oleh switch 2, sehingga koneksi di antara keduanya akan berubah menjadi mode trunk ya teman-teman. Dan masuk yang mas itu praktek dinamik trunking protokol. Di sini saya akan bahas dua switch yang berhubung dengan kabel otomatik. Nah, sebelumnya melakukan konfigurasi kita cek terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita klik CLI. Nah, kita masuk ke kode yang digunakan oleh masing-masing sistem dulu. Kita buka panggilannya CLI, lalu kita masuk ke kode prefetch, lalu kita tekan N, lalu kita cek so in far now slice 1 switch port, lalu enter. Nah, perhatikan pada administratif mode ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, default yang digunakan menggunakan dinamik auto yang pada operasional mode ini adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, dapat dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dinamik auto, maka opsional hasilnya akan menjadi static access. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di switch 4-nya saja. Sini switch 4 akan berubah menjadi dinamik disable wrap. Kita masuk ke global mode. Sini kita tekan, lalu kita masukkan ke interface file 0/1 meter. Dan sini kita cek dengan so in file 0/1, lalu switch port, lalu enter. Nah, perhatikan pada administratif telah berubah menjadi dinamik disable. Maka untuk operasionalnya juga berubah menjadi trunk, karena switch 5 masih menggunakan dinamik auto yang sifatnya adalah menunggu.